Alhamdulillah, Alhamdulillah da'imil fadli wal ihsan. An'ama alaina bi syahri Ramadan wa ja'alahu ahad arkanil Islam wa ajazala fihi bi'ibadihi al-ta'a wal in'am. Ahmaduhu subhanahu ala judihi al-midrar wa ashkuruhu ala ni'amihi al-ghizal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan dan kelapangan waktu, nikmat taufik dan hidayah yang senantiasa ditanamkan ke dalam hati kita masing-masing, sehingga pada siang hari ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keringanan kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing atau dari tempat kita beraktivitas masing-masing menuju Masjid Jami'ul Raya ini dalam rangka kita memenuhi salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, dengan harapan semoga amaliyah ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehariman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalu awamirillah wa jtinabu nawahihi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki fase 10 terakhir di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 21 Ramadan 1446 Hijriah. Pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ada fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis beliau: Syahr Ramadan wa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu iqtum minan nar. Bulan Ramadan 10 hari pertamanya adalah rahmat, 10 hari pertengahannya adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari terakhirnya adalah iqtum minan nar, terbebasnya dari api neraka. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tercurah kepada kita semuanya. Begitupun juga maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pun mudah-mudahan tercurah buat kita semua, sehingga kita mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita berharap mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kita dapat menuntaskan ibadah puasa Ramadan kita, dan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesempurnaan, sehingga itqum minan nar, terbebasnya dari siksa api neraka yaumul qiyamah nanti akan juga kita raih. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Begitu banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah pintu rahmat dibuka oleh Allah, pintu maghfirah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, itqum minan nar pun diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan juga setiap doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sedekah yang kita keluarkan dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amal ibadah, amal kebajikan yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara sekian banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, ada salah satu keistimewaan yang diberikan Allah di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, adalah Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, begitu banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Lailatul Qadar. Di antara keistimewaan tersebut, salah satu di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala berupa ampunan dari berbagai dosa yang telah lalu kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah, pada orang-orang yang menghidupkan masjid-masjid pada Lailatul Qadar, melaksanakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang melaksanakan ibadah pada Lailatul Qadar dengan penuh iman dan perhitungan akan besarnya pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang betapa tingginya kemuliaan Lailatul Qadar dan betapa banyaknya keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Lailatul Qadar tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 5. Allah menjabarkan keistimewaan yang diberikan Allah pada Lailatul Qadar tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Hadirin rahimakumullah, betapa tingginya kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya berupa Al-Qur'anul Karim pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, proses penurunan wahyu oleh malaikat Jibril alaihissalam dilakukan dalam satu malam secara sekaligus, yakni pada Lailatul Qadar. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau langit yang terendah, kemudian ke Baitul Izzah, kemudian malaikat Jibril alaihissalam menurunkannya secara bertahap dan juga secara terpisah-pisah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Selanjutnya pada ayat kedua, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Karena begitu tingginya kemuliaan Lailatul Qadar tersebut, sehingga tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang hakikat nilainya yang begitu mulia, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui tentang betapa mulianya, betapa agungnya Lailatul Qadar yang diberikan pada hamba-hambanya yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin rahmatullah, malam yang penuh dengan keberkahan ini lebih baik dari 1000 bulan, di mana setiap amal soleh yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar ini lebih baik ketimbang amal soleh di 1000 bulan lainnya yang di dalamnya tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi
rabbihim min kulli amr. Di malam itu turun para malaikat dan roh Jibril alaihissalam dengan izin Tuhan mereka untuk mengurusi segala urusan. Imam Al-Qurtubi berpendapat terkait dengan ayat keempat tersebut, bahwasannya mereka para malaikat turun ke dunia adalah untuk turut serta mendoakan, untuk turut serta mengaminkan seorang hamba yang memohon dalam doanya sampai terbit fajar. Dengan demikian, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka setiap doa yang dipanjatkan oleh setiap hamba yang beribadah di Lailatul Qadar tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita berharap semoga kita termasuk salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkesempatan meraih kemuliaan Lailatul Qadar tersebut, sehingga semua doa yang kita panjatkan di malam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh keselamatan sampai terbit fajar. Hadirin rahimakumullah, menurut Mujahid dalam buku Ushul Iman fi Syahr Ramadan, beliau berkata bahwasannya malam itu adalah malam yang berisi keselamatan, sehingga setan pada malam itu tidak bisa menimbulkan pengaruh buruk di dalamnya, atau setan tidak bisa berbuat sesuatu yang dapat mencelakakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang beribadah pada malam tersebut. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah keistimewaan Lailatul Qadar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang giat meramaikan malam-malam bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil 'ashr awakhir min Ramadan fa yaqul taharraw lailatul qadri fil 'ashr awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari Ramadan, wa yaqul, dan beliau bersabda, taharraw lailatul qadri fil 'ashr awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat giat dalam kesungguhannya untuk beribadah pada malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya malam-malam yang ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu pada malam ke-21, malam ke-23, ke-25, ke-27 dan ke-29. Dengan alasan inilah beberapa imam berpendapat bahwasannya kedatangan Lailatul Qadar itu akan tiba secara bergantian pada malam-malam ke-10 terakhir dalam satu tahun berpindah-pindah. Begitulah beberapa pendapat dari para imam, yaitu Imam Malik, Imam As-Sawri, Imam Ahmad, Ishaq, dan imam-imam lainnya. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala di sisa Ramadan 1446 Hijriah ini masih ada kesempatan bagi kita untuk bersungguh-sungguh bersama-sama kita berburu Lailatul Qadar di masjid-masjid, di surau-surau, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahmatullah, akhirnya marilah sama-sama kita berdoa, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua untuk terus bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan terus giat melaksanakan ibadah-ibadah lain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua berkesempatan untuk meraih Lailatul Qadar pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.